Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini pasnya judul apa ya? Fikih demo. Nah, alhamdulillah. Karena di sini kan materinya usul fikih ya. Hari ini kita akan bagaimana pandangan usul fikih tentang tidak mengamalkan an-nas. An-nas itu Al-Quran dan hadis atau ayat dan hadis karena sebuah maslahah. Terkadang ada yang menuduh orang tidak paham, padahal yang menuduh tidak paham gitu. Istilah Al-Quran itu Al-Hadis mengatakan sufahaul ahlam. Baca Quran hanya sampai tenggorokan, baca hadis hanya sampai tenggorokan, nggak sampai intinya gitu. Kemana diarahkan? Kita lihat ya nanti. Tidak mengamalkan an-nas karena maslahah, bagaimana menurut pandangan usul fikih. Alhamdulillah, kita lihat ada yang mengatakan pokoknya harus taat Quran dan sunnah. Kita sepakat harus taat Quran dan sunnah. Tapi apalagi mengatakan sudahlah kita kembali kepada Quran dan sunnah. Semua sepakat kembali kepada Quran dan sunnah. Akan tetapi kembali kepada Quran dan sunnah dengan cara pemahaman yang salah, yang nggak benar gitu. Pernah dibahas ya 2 pertemuan yang lalu. Nah, sekarang mari kita lihat. Lihat dalam madhab Hanafi, dibolehkan membakar harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin seandainya tidak bisa membawanya. Secara nas, apa hukum membakar harta? Haram. Tapi kalau tidak dibakar, membuat gerakan pasukan lambat, apa hukumnya? Berarti tidak serta-merta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa melihat situasi yang ada pada waktu pelaksanaan hukum. Maka kata Abu Hanifah boleh. Kenapa? Bukankah tidak boleh menghancurkan, membakar harta? Betul. Kondisinya gimana? Ada orang kredit rumah 10 tahun dibakar. Nah itu nggak boleh. Tapi dalam kondisi seperti ini, maka kadang-kadang kan Al-Qurannya nanti dulu. Kita punya kondisi yang terkadang tidak sesuai atau kondisi tersebut maslahatnya berbeda. Contoh lain, membakar barang yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh musuh. Ini pernah saya sampaikan terjadi ketika peristiwa Bandung Lautan. Kan membakar rumah haram. Makanya pelaksanaan perintah itu lihat dulu kondisinya. Kata mazhab Hanafi boleh. Bagaimana? Daripada dipakai Belanda, bakar. Yang peristiwa Bandung Lautan Api itu yang hebat siapa? Ustadznya, komandannya, atau prajuritnya? Masalahnya 200.000 rumah dibakar dalam 7 jam gimana? Kita suruh nyumbang 50.000 ya susah. Alhamdulillah, berarti tidak mengamalkan Al-Quran Sunnah karena ada kondisi tertentu yang memungkinkan, yang mengharuskan harus dilanggar. Di antara jenis dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah istihsan. Istihsan itu berdasarkan masalah. Contoh, goror dalam goror, tahu goror ya? Ada kemungkinan tertipu goror itu.
Maka kalau beli barang lihat dulu, jangan ketipu. Maka kalau menikah lihat dulu, jangan-jangan bukan yang itu. Sepakat, ternyata pas hari pelaminan, loh kok kakaknya bukan adiknya. Terjadi. Sudah semangat, pokoknya yang itu. Kata mertuanya kakaknya, kata dia adiknya. Pas dilihat, loh kok yang ini. Nah, lihat dulu. Hadirin gharar dalam fikih haram. Tapi dalam fikih gharar yang terlalu sedikit dan menyulitkan boleh. Kenapa? Terlalu susah. Contoh gharar yang sedikit. Beli obat kan tertutup, ya nggak kelihatan obat atau tidak. Ini obat atau bukan? Berarti harus dibuka dulu supaya tidak gharar. Nggak ada yang mau orang beli obat dibuka dulu. Kan gharar, makanya gharar sedikit itu dimaafkan. Gharar sedikit. Yang diharamkan ghararnya terlalu banyak. Jadi hal-hal yang sedikit itu dimaafkan. Kan hadisnya, makanya dalam pelaksanaan terkadang terlalu sedikit dimaafkan. Kita dulu pernah belajar namanya istihsan. Anak kecil mau transaksi jual beli. Apa transaksinya? Permen 500 rupiah. Haram. Kenapa? Syarat transaksi harus sudah balik. Kira-kira puyeng gak tuh ibunya? Anaknya sekolah ditungguin terus. Kenapa? Haram. Nanti dulu. Yang sedikit itu dimaafkan, dibolehkan, dan semua sepakat selama barang yang diperjualbelikannya adalah sederhana. Oh, kalau begitu memang tidak saklek juga dalam pelaksanaan hukum. Berarti dalam mazhab Hanafi ada teks baik An-Nas, Al-Quran dan Sunnah terkadang ditinggalkan. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Sama. Membunuh hewan ketika perang dilarang, hadis melarangnya. Tapi masalahnya hewan dipakai perang oleh musuh. Lain lagi. Kan hadisnya pokoknya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na enggak kayak begitu. Kenapa? Saya lihat subhanallah, kalimat sami'na wa ata'na difahami lain tanpa melihat apakah Syafi'i tidak sami'na wa ata'na ketika membolehkan membunuh hewan yang dipakai untuk berperang. Kan Rasulullah melarang. Pokoknya jangan pakai pokoknya. Kalau pokoknya itu udah kalah diskusi itu namanya. Boleh memotong pohon dalam perang seandainya kemenangan membutuhkannya. Kenapa? Kan memotong pohon dalam perang nggak boleh. Kita perang nggak perang dipotong aja. Padahal ketika perang pohon nggak boleh ditebang. Kita kebakaran hutan. Kenapa dilanggar? Masalahnya kalau nggak ditebang bisa apa? Kalah kaum muslimin. Mazhab Syafi'i pun membolehkan dalam kondisi ada maslahat yang lebih besar, dibolehkan melanggar Al-Quran dan Sunnah dengan catatan dipastikan maslahatnya lebih besar. Kira-kira boleh nggak mengamalkan ayat atau hadis dalam kondisi ada maslahat yang lebih besar? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena bukan saya yang bicara, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, kalau tidak ada calon kepala negara yang mujtahid, nah ini menarik. Syarat dari kepala negara yang dalam konteks fikih ya, dalam konteks fikih, kepala negara itu adalah mujtahid. Mujtahid. Maka kalau tidak ada calon kepala negara yang mujtahid, dibolehkan mengangkat seorang yang paling berhak walaupun bukan mujtahid. Kenapa? Kan syaratnya mujtahid. Kalau dipaksakan siapa yang jadi pemimpin negara? Masa negara nggak ada pemimpinnya? Berarti turun dikit lah. Kenapa? Nggak mungkin negara tanpa ada pemimpin. Dulu kepala negara apa? Kalau ada kepala negara yang lain minggir, memang harus jadi imam kepala negaranya.
tiap waktu lagi. Maka Harun ar-Rasyid jadi imam. Kalau beliau nggak mau jadi imam, nunjuk orang, kamu jadi imam. Tapi asalnya itu memang kepala negara yang jadi imam dalam fikih, termasuk Jumatan. Salah satu syarat Jumat itu dihadiri kepala negara, dan kepala negara yang khutbah lagi. Dulu, jangan bandingin sekarang. Berbaiat kepada seorang yang kurang soleh. Ada orang soleh, yang orang kurang soleh. Yang soleh ini ahli ibadah, yang kurang soleh ini ahli politik. Mau dipilih yang mana? Kan yang soleh, masalahnya kepentingannya ngurus negara, bukan ngurus DKM gitu. Makanya kata Imam Malik, berbaiat kepada seorang yang kurang soleh namun tak pandai mengatur untuk jadi pimpinan, dan mengabaikan seorang yang soleh namun tidak pandai diatur. Kenapa? Yang jadi masalah bukan hanya sekedar, kalau dulu orang paling hebat itu dalam memimpin, paling rajin sholatnya, paling hebat sholatnya. Kalau sekarang terbalik, kadang-kadang pandai memimpin nggak sholat, atau pandai sholat nggak pandai memimpin. Apakah dilanggar? Tidak, karena ada pajak, hukum pajak. Menurut fikih pajak hukumnya apa? Haram nggak? Nanti dulu main haram-haram aja. Dalam kondisi ada baitul mal yang membiayai penyelenggaraan negara, pajak tidak ada. Dalam kondisi baitul mal tidak mampu, nih lihat, memaksa orang kaya membayar pajak lebih apabila baitul mal kekurangan dana. Jadi yang membiayai penyelenggaraan negara baitul mal. Bagaimana hukum pajak di saat baitul malnya tidak ada? Lain lagi, Pak. Yang ada baitul mal wat nambil. Ya itu mah minjem duit ya. Kan makanya pelaksanaan teks atau hadis dalam Al-Quran itu tidak langsung, kan kata Rasul begini, pokoknya pajak haram. Kalau pajak haram nggak ada BPS. Kesaknya ini saksi dalam Al-Quran 2 laki-laki. Bagaimana kalau terjadi sesuatu antar anak SD? Apakah harus 2 laki-laki bersaksi yang ada cuma anak kecil semuanya? Kata mazhab Maliki, boleh anak kecil bersaksi. Kenapa? Masalahnya bukan melanggar Quran. Kalau nggak anak kecil nggak bersaksi, nanti ada kepentingan yang hilang. Perempuan boleh bersaksi dalam masalah nasab dan cukup 1. Kenapa? Kan saksi 2 dalam Al-Quran. Masalahnya ini masalah nasab. Kenapa? Yang namanya nasab itu menyaksikan keluarnya bayi. Masa ada orang lahir disaksikan 2 laki-laki? Kira-kira jadi nggak ngelahirinnya? Jadi hadirin makullah, maka dalam fikih cukup 1 perempuan menjadi saksi untuk seorang nasab, untuk nasab seseorang. Kan dalam Quran 2 saksi. Masalahnya ini beda gitu. Jadi terkadang ada Al-Quran atau Sunnah yang tidak diamalkan karena situasinya tidak memungkinkan. Kalau dipaksa justru jadi susah. Bahkan kalau dipaksa maslahat lebih besar akan terabaikan. Sedangkan ada di zaman sekarang pokoknya Al-Quran dan Sunnah. Emang semudah itu Al-Quran dan Sunnah difahami? Imam Syafi'i, ya Masya Allah, untuk memahami Quran dan Sunnah khusus belajar bahasa Arab di kabilah yang tidak tercampur bahasa Arabnya oleh bahasa yang lain, murni bahasa Arabnya. Kemudian belajar hadis, belajar tafsir, belajar segalanya, membuat usul fikih, baru memahami Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Masya Allah. Alhamdulillah, kita lihat mazhab Hambali, dikatakan Ahmad bin Hambal itu orang hadis. Lihat. Dalam hadis disebutkan tidak boleh melebihkan pembelian kepada anak secara tidak adil. Tapi kata mazhab Hambali mengkhususkan hibah atau pemberian kepada anak karena alasan maslahat tertentu seperti anak tersebut sakit dibolehkan. Bukankah harus adil? Tidak. Kenapa? Karena anak ini sakit, situasi yang berbeda. Membunuh muslim yang dijadikan tameng oleh muslim, membunuh muslim haram.
bagaimana kalau muslim ditawan oleh pasukan musuh, sehingga kalau pasukan mukmin mau menang harus membunuh muslim dulu yang ada di depan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, boleh dibunuh dengan niat membunuh kafir. Kan membunuh nggak boleh. Makanya kadang ada situasi yang membuat Quran dan Sunnah tidak dilaksanakan. Bukan tidak taat, bukan tidak sami'na dan tidak ata'na, tapi ada situasi kalau hanya seperti itu pemahamannya, maslahat yang lebih besar akan terabaikan. Mengasingkan pelaku kejahatan di sebuah tempat yang membuat masyarakat terlindung dari kejahatan. Ada orang berpotensi melakukan kejahatan, kemudian ditangkap, dipenjara. Lah kan belum melakukan, masalahnya kalau dibiarkan nanti ada korban. Hadirin rahimakumullah, kan harus berbuat dulu baru dipenjara. Bukan itu masalahnya, potensinya terlalu besar. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini dibolehkan. Berarti terkadang yang namanya Al-Quran, nas, baik Al-Quran atau Al-Hadis, bukan tidak sami'na, bukan tidak ata'na, akan tetapi ada situasi yang harus diperhatikan sehingga yang menjadi pertimbangan adalah maslahat. Kita ambil contoh yang paling masyhur. Ada masalah baru di zaman Umar bin Khattab, dan ini sering disebutkan. Al-Quran mengatakan satu bunuh satu kisos. Teks Al-Quran, sami'na wa ata'na. 5 bunuh satu, nggak usah kisos. Al-Quran bilang satu bunuh satu. Terus gimana 5 bunuh satu? Apakah 5-5-nya dikisos? Kalau mau laksanakan Al-Quran hanya dengan prinsip sami'na wa ata'na yang terbatas dan yang tidak tepat, maka yang terjadi 5 bunuh satu tidak usah dikisos, karena Al-Quran bilang 1 bunuh 1 kisos. 5 bunuh 1 nggak kisos, orang syaratnya 1 bunuh 1. Tapi di zaman Umar 5 bunuh 1 semuanya dikisos 5-5-nya. Kenapa? Bukan karena tidak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, karena pelaksanaan Al-Quran dan Sunnah harus menjaga situasi yang mana situasi tersebut berpengaruh terhadap maslahat. Umar salah nggak kira-kira? Atau Umar tidak sami'na wa ata'na? Atau Umar kurang ngerti ayat? Saya kira tidak begitu. Alhamdulillah, kita pernah belajar namanya maslahah mursalah. Apa arti itu maslahah mursalah? Ada nas baik dari ayat atau hadis. Nas tersebut tidak diamalkan karena pengamalannya dalam situasi tertentu tidak bijak atau tidak adil. Sedangkan adil itu menjadi maqasid syariah yang tertinggi. Saya kira ayatnya sama-sama hafal ini. Kalau khatib Jumat mau berakhir, biasanya udah pada bangun nggak? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al adl itu paling duluan. Innallaha ya'muru bil adli. Maka nas terpaksa dilanggar karena menjaga maslahat syariat yang lebih besar. Nas dilanggar. Apakah tidak mengamalkan Quran? Justru mengamalkan Quran yang lebih dalam, justru mengamalkan Quran yang lebih luas. Tidak terpaku tanpa melihat kiri kanan. Istilah orang apa? Kacamata kuda. Situasi tidak dilihat, pokok lempeng aja, lempeng. Saya kira tidak begitu. Nah, apa yang membuktikan terkadang nas itu tidak diamalkan? Kaidah ini. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya 'adhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila dua bahaya bertentangan, bahaya yang lebih besar harus dijaga dengan melakukan bahaya yang lebih ringan. Di antara makna kaidah ini, terkadang haram harus dilanggar karena dikhawatirkan terjadi bahaya yang lebih besar. Jadi haram itu tidak saklek titik, tidak boleh. Enggak. Kalau dalam kondisi berhadapan dengan haram yang lebih besar, haram kecil dilanggar untuk menjaga haram yang lebih besar. Ini kaidah, dan ini sepakat kaidah ini. Mafsadah itu diantara maknanya haram. Maka kaidah ini mengatakan sesuatu apabila berhubungan dengan dua bahaya yang berbeda,
katakanlah bahaya besar, bahaya kecil, salah satu dari keduanya lebih ringan dari yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dijaga jangan sampai terjadi dengan cara melakukan yang lebih ringan. Ini paling gamblang contohnya apa? Makan daging babi dalam keadaan kalau nggak makan mati. Apakah kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, kata Allah haram titik? Lah kan kalau nggak makan mati. Ada situ melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah adalah hal yang membahayakan. Tapi terkadang bahayanya nggak besar. Melindungi bahaya yang besar dengan cara melakukan bahaya kecil. Tadi rumah dibakar. Kenapa? Ada bahaya besar. Yaitu apa? Belanda menguasai Bandung. Kenapa? Kalau Belanda menguasai Bandung, iman yang hilang gitu. Iman yang hilang. Hadirin ada situasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Quran dan Sunnah. Contoh lain, kita lewat yang ini, agak pelik itu, bukan agak pelik, terlalu klasik contohnya. Dibolehkan membelah perut seorang perempuan hamil. Bagaimana hukumnya membelah perut yang sudah meninggal? Haram. Tapi diketahui dalam perutnya ada janin yang masih bisa hidup. Maka dalam kondisi seperti itu dibelah. Kan haram. Kalau nggak dibelah bisa haram yang lebih besar lahir. Yaitu apa? Kematian janin. Mana dipilih? Membelah perut dan itu haram atau kematian janin? Kematian janin dilindungi dan membolehkan membelah perut. Amputasi. Kan nggak boleh. Masalahnya kalau nggak diamputasi menjalar kemana-mana. Maka dibolehkan. Seorang dokter laki-laki mengobati pasien perempuan, menyentuh perempuan haram, tapi kalau nggak di situ dia sakit, masalah lagi. Berkumur-kumur ketika wudhu dalam keadaan puasa. Kalau kan sunnah kumur-kumurnya kenceng, ya masalahnya kalau kenceng ngetelen ntar, maka pelan doang. Sekali diisi air, jangan lumayan. Nah di sini juga diperhatikan dalam pelaksanaan sunnah. Alhamdulillah dalam hal ini, apakah akan, nah ini masalah kita, apakah akan tetap taat ulil amri dalam tanda kutip, dalam keadaan tetap taat menimbulkan maaf. Jadi gini, ada hadis taat ulil amri, pokoknya taat ulil amri. Masalahnya kalau terus taat ada mafsadah yang lebih besar. Gimana? Taat ulil amri wajib sehingga demonstrasi haram. Nah ini masalah sih bilang. Kenapa? Permasalahannya masihkah tetap taat ulil amri kalau seandainya dalam taat mafsadah berkembang gitu. Apa hukum demo jadinya? Masalahnya subhanallah, kalau tidak di demo undang-undang LGBT jadi misalkan. Kan masalahnya kan taat ulil amri. Maka itunya kadang-kadang. Yang menarik, orang di Indonesia ustadz yang kadang-kadang ustadznya nggak apa ya, tidak melihat kondisi. Ada fatwa di Saudi demonstrasi haram dengan alasan tidak taat ulil amri. Diterjemahkan ke Indonesia, demo adalah khawarij, menentang pemerintah. Di mana menentang pemerintahnya orang Indonesia membolehkan demo dan dijamin undang-undang lagi. Jadi makanya kalau di Saudi haram ya di sini enggak. Kenapa? Di Saudi melawan pemerintah karena demonya haram, demonya dilarang, di Indonesia nggak dilarang. Maka hukum beda loh. Kalaupun taat ulil amri, bagaimana kalau dalam seandainya tetap taat, tapi mafsadah besar lebih akan lahir. Di situ menjadi pertimbangan. Jadi dari makulah kadang-kadang ini gimana sih nggak melihat situasi dan kondisi dalam pelaksanaan Quran dan Sunnah yang mana tadi dijelaskan imam-imam yang besar pun memperhatikan kondisi itu. Ngeri nggak kalau seandainya undang-undang LGBT jadi? Subhanallah. Kemarin kan yang jadi masalah apa?
Perzinahan mau dimasukkan ke KUHP, ditolak. Kenapa? Hak privasi, hak. Masalahnya, walau alam yang terjadi yang sekarang seperti apa? Yang jelas, kadang-kadang tidak bijak dalam pelaksanaan hadis dan ayat. Padahal harus melihat situasi yang mana situasi tersebut kadang membuat maslahat yang berbeda. Kalau tadi yang dibahas adalah konsep maslahah mursalah dengan makna beberapa hal dari Al-Quran dan Sunnah dilanggar karena ada maslahat yang lebih besar. Bahkan tadi kaidahnya mengatakan kalau dua mafsadah bertentangan, satu besar satu kecil, maka mafsadah besar dijaga walaupun harus melakukan yang kecil. Haram yang, jadi dua haram, haram besar, haram kecil. Haram besar dijaga, jangan terjadi walaupun haram kecil harus dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, sebetulnya bukan melanggar Quran dan Sunnah, tapi lebih memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Kalau itu maslahah mursalah, kita punya juga al-istihsan. Yaitu apa istihsan? Hampir mirip dengan maslahah mursalah, yaitu teks tidak dilakukan karena menjaga maqasid. Tidak menghukumi sebuah masalah dengan hukum yang semisalnya. Contoh, anak kecil tidak boleh jual beli kecuali barang yang dibelinya terlalu kecil. Kecil-kecil duanya. Anak kecil beli permen, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya baligh. Kira-kira susah nggak? Ternyata dalam fikih semua sepakat, boleh. Ijab kabul, kadang-kadang kan saya terima, saya jual, saya terima, saya jual. Kebayang nggak kalau barang ijab kabulnya es krim yang 2000 saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Akhirnya ya sudah, yang kecil dimaafkan. Dimaafkan itu istihsanan, berarti tidak menghukumi sebuah masalah dengan hukum yang semisalnya. Tadi harusnya nggak boleh jadi boleh karena alasan meringankan. Memaksakan untuk menghukumi masalah tersebut dengan hukum yang sama dengan masalah-masalah semisalnya hanya akan menimbulkan kesulitan. Tadi memaksakan hukum anak kecil jual beli tetap haram akan menimbulkan kesulitan gitu. Maka menjadi dibolehkan. Jadi hadirin rahimakumullah, sekarang boleh jual beli dengan katalog saja. Kenapa? Karena sekarang urusnya cukup katalog, nggak usah dilihat satu-satu gitu. Beli handphone berapa? 100 biji dilihat satu-satu atau cukup katalog? Seharusnya dilihat satu-satu. Karena nanti goror. Yang udah yang begini dimaafkan. Misalkan gini, beli sesuatu yang di dalam tanah, katakan wortel 1 hektar misalkan. Apakah dilihat satu-satu? Terlalu sulit. Harusnya dilihat satu-satu, tapi istihsanan jadi boleh gitu. Dan itu masalah terkenal dalam fikih, yang mana sesuatu yang kalau dilihat satu-satu. Yang menarik adalah seorang mahasiswa di mana? Di Tazkiyah. Dia mengatakan, Ustaz, dalam namanya akuntan mungkin Bapak-bapak lebih tahu lah. Ada yang namanya apa namanya? Material ya. Yaitu dia memberi definisinya gini. Mungkin Bapak-bapak lebih tahu. Kalau hitungan terlalu kecil dihitung juga membuat akuntansi lama katanya. Kadang-kadang itu dihapus sehingga menimbulkan kayak ini bohong. Nah saya bilang sini, itu namanya istihsanan. Akhirnya dia membuat judul istihsan dalam akuntansi yang berhubungan dengan tadi. Saya lupa istilahnya, material atau apa? Atau materialistik, lupa. Yang mana hal-hal kecil tidak dihitung karena kalau dihitung jadi lama gitu. Padahal seharusnya harus dihitung. Tapi menimbulkan kesulitan. Saya bilang itu yang namanya istihsan. Yaitu apa? Kalau dipaksakan susah. Terus makanya kadang hukum atau Al-Quran dan Sunnah dilanggar karena permasalahan hal-hal yang memang kalau dipaksakan menjadi susah. Hati ini istihsan adalah mengecualikan, dan banyak sekali dipakai istihsan. Istihsanan. Kenapa? Sebetulnya harusnya haram, tapi tidak karena masalah tertentu. Contoh, di zaman Rasulullah
Yang namanya jual beli kurma, kurma dengan kurma ya, bukan kurma dengan uang, bukan. Kurma dengan kurma itu satu sok kurma ditukar dengan satu sok kurma, baru sah. Kalau satu sok kurma ditukar dengan dua sok kurma, riba. Maka satu sok kurma harus satu sok kurma. Jadi jual belinya satu sok dengan satu sok, tidak boleh lebih, harus sama. Tapi Rasulullah membolehkan menjual satu sok kurma yang sudah kering dengan kurma yang masih ada rantingnya yang baru dipetik. Namanya al-aroya. Kenapa? Karena dibutuhkan. Karena kalau tetap diharamkan menjadi sulit, dan itu ada dalam bab al-aroya. Bai'us salam. Bai'us salam itu barangnya belum dimiliki, tapi kok dijual belum dimiliki. Akadnya bukan jual beli tapi assalam, yaitu menjual sesuatu barangnya belum dimiliki. Istihsana dibolehkan. Kenapa? Karena menimbulkan kesulitan. Nah, kadang-kadang zaman sekarang pengennya susah, segala susah. Alhamdulillah. Jadi tadi maslahah mursalah terkesan melanggar Quran dan Sunnah. Istihsan terkesan melanggar Quran dan Sunnah. Ada satu lagi, saddud dzara'i, juga terkesan melanggar Sunnah. Apa itu saddud dzara'i? Sebuah perbuatan secara Al-Quran dan Sunnah boleh, tapi kenapa diharamkan? Karena berpotensi besar melahirkan haram. Lah kan boleh, masalahnya bukan masalah boleh, ada potensi melahirkan haramnya. Oh, ini kata Al-Quran boleh. Betul, kata Al-Quran boleh. Tapi masalahnya potensi melahirkan haram yang dihitung. Contoh, jual beli mubah, tapi ketika azan Jumat kenapa dilarang? Masalahnya berpotensi membuat orang gak sholat Jumat. Mencaci orang patung, puncak keimanan. Tapi kalau dengan mencaci patung orang musyrik mencaci Allah, jangan. Loh, kan disuruh, makanya situasi. Memotong tangan karena mencuri wajib, tapi kalau dalam keadaan perang tangguhkan. Kan wajib, situasi lagi perang jangan dipotong, terkabur ke sana lagi. Memberi hadiah sunnah, tapi memberi hadiah kepada pemberi pinjaman dilarang. Maka kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Seluruh pinjaman yang menghasilkan manfaat riba. Kenapa kok ngasih hadiah ke dia? Mudah-mudahan gak nagih besok. Nah, itu jadi riba itu. Tapi kan hadiah, sunnah hadiah. Iya sih, cuman masalahnya situasi yang berkala. Melarang mungkar wajib, tapi kalau menimbulkan mafsadah yang lebih besar, boleh ditinggalkan. Yang jadi masalah adalah melaksanakan ayat atau hadis tanpa mempertimbangkan situasi yang mempengaruhi maslahah. Kan kata Rasulullah, nanti dulu kita semua sepakat, sami'na wa ata'na, kembali kepada Quran dan Sunnah, semua sepakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya melihat situasi, apakah situasinya sama ketika dulu diperintahkan, apakah maslahatnya sama? Kalau tidak, ada tinjauan tersendiri. Tadi 3 adillah dalam fikih. Pertama, al-maslahah mursalah. Yang kedua, al-istihsan. Yang ketiga, saddu dzara'i. Saddu dzara'i semua sepakat dipakai. Bagaimana tentang istihsan? Istihsan itu ada yang mengatakan istihsan tidak dipakai. Yang jadi masalah, semua dalam fikih pakai istihsan dengan dalil semua sepakat kaidah yang menyebutkan al-hajatu tanzilu manzilatal darurah. Dalam kondisi sangat dibutuhkan dan tidak bisa dihindari, maka yang haram boleh. Contoh di Indonesia, jual beli rupiah dengan dolar, harusnya cash, tapi ditolerir 2 kali 24 jam. Lah kan haram. Masalahnya nggak mungkin. Masalahnya tidak
seharusnya haram. Jamaah haji, misalkan bayarnya kalau tidak ditukar dolar, nanti terjadi gonjang-ganjing dolar, nggak jadi berangkat haji. Maka dibolehkan karena kebutuhan, beli dolarnya Januari, diserahkannya nanti ketika mau haji. Kok nggak langsung? Masalahnya kalau melindungi maslahat yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah, di sini terkadang seseorang menilai, pokoknya Quran Sunnah, yang lain melihat maslahat, sehingga yang terjadi keputusan orang lain dianggap haram, padahal ada pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan Quran dan Sunnah. Tidak saklek. Yang rahimakumullah. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang lain semua salah karena pandangan sempit satu kelompok. Padahal tidak begitu. Yang saya sayangkan adalah bank syariat haram. Ini gimana ceritanya bank syariat haram? Pokoknya oleh karena itu ada situasi yang membuat fatwa tersebut mempertimbangkan sehingga yang seharusnya haram menjadi boleh karena ada situasi juga. Nah, gimana? Kembali kepada Quran dan Sunnah, pakai maqasid, pakai pertimbangan. Maka sebelumnya saya membahas ada perubahan waktu dan tempat. Kenapa? Perubahan waktu, perubahan tempat berpengaruh kepada maslahat. Pelaksanakan hukum tergantung dilihat juga maslahat. Hari ini kita melihat ada pelaksanaan hadis yang dipending karena ada maslahat. Ternyata semua madhab ada. Baik dari teori maslahah mursalah atau teori istihsan atau teori saddu dzara'i. Yang menarik, di zaman Rasulullah tidak ada tawaf tingkat kedua, ketiga, keempat. Zaman sekarang kedua, ketiga, keempat ada. Yang menentukannya hadis atau maslahah? Maslahah. Coba kalau kita mikir, supaya banyak yang pada ke surga, ketika haji itu dibikin jamarat itu sempit supaya banyak yang meninggal. Pada ke surga semua. Ternyata nggak begitu juga pemikirannya. Dulu yang namanya lontar jumroh kecil kan. Saya ingat sekali haji 99 itu masih dikeceng. Jabret. Karena harus kena tiangnya, kemudian berdesaknya minta ampun. Masya Allah. Saya ingat sekali waktu itu ada ibu-ibu dari Malaysia, pokoknya ingin lontar jumroh, kejepit. Akhirnya saya keluarkan, ini ibu gimana sih? Karena dia mencari waktu yang afdal. Tapi zaman sekarang, subhanallah, segede apa itu jamarat? Kalau dulu dikeceng begini, tak. Gitu. Kalau sekarang belakang juga nyampe, itu gede banget, kayak layar, gede banget. Apa yang merubah? Bukan masalah pelaksanaan Quran dan hadis secara tekstual seperti itu, tapi ada situasi-situasi yang terkadang berpengaruh. Jadi hadirin rahimakumullah, sekarang di mana-mana demo haram, nanti dulu apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Padahal di zaman Rasulullah pun ada isyarat Rasulullah kepada seorang sahabat nyuruh demo. Nah, saya ini yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita bijak dalam memahami Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak bijak, yang diuntungkan yang tidak beriman. Kalau tidak, coba kaum muslimin biarkan sudah undang-undang P-KS. Karena kalau dilanjutkan jadi nggak enak dengernya. Undang-undang PKS, P-KS gitu. Itu tentang apa? Yang akan melegalkan LGBT. Terus bagaimana? Boleh nggak kalau di demo? Justru di situ, subhanallah. Kita tidak ingin negeri ini dipenuhi dengan kemungkaran. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini saya ada dua pertanyaan Ustaz. Naam. Yang pertama, untuk masalah demo itu saya condong setuju itu ya. Tapi yang saya permasalahkan kalau yang bersifat anarkis kayak memblokiran jalan tol atau yang lainnya, misalkan itu apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya terjadi di suatu keluarga ada 4 orang. Nah, waktu
dilahirkan bayi yang kedua itu sesar di hari Kamis. Nah, sedangkan suami itu kan Jumat itu kan harus Jumatan ya, wajib kan. Nah, tapi kondisinya kan istri kalau sesar itu biasanya nggak bisa untuk mengasuh anak yang pertama. Nah, apakah diperbolehkan untuk sholat duhur atau tidak gitu yang bagi suaminya? Itu terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu tadi kan yang jadi masalah adalah situasi dan melihat maslahah mafsadah. Sebetulnya yang paling pas contohnya itu aksi damai. Itu lain lagi. Kan aksi damai dulu dibilang wah togo apa khawarij. Ini khawarij salah makna juga. Kemudian bagaimana tadi udah demo bakar-bakaran. Nah, pelanggaran ya tetap pelanggaran gitu. Tapi tidak merubah substansinya. Kan pelanggaran, apakah pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum dianggap khawarij? Tidak, saya kira. Misalkan ada seorang mencuri, padahal negara tersebut melarang, jelas semua negara melarang mencuri. Apakah khawarij? Tidak, pelanggaran hukum bukan khawarij. Yang disayangkan adalah yang demo adalah khawarij. Apa bahayanya? Kalau khawarij itu boleh dibunuh. Bahaya nggak? Khawarij itu boleh dibunuh. Jadi dalam hadis disebutkan kalau kalian bertemu dengan mereka maka membunuhnya lebih baik. Jadi bahaya menyatakan bahwa orang yang demo itu khawarij. Khawarij zaman sekarang maknanya oposisi. Khawarij zaman dulu maknanya orang yang bersikap keras tidak sama dengan mereka kafir. Jadi beda istilah itu khawarij dulu dengan sekarang. Maka saya sering mengatakan bahwa yang namanya kata itu terpengaruh dengan waktu dan tempat. Tahun 60 orang beli kijang punya kandang. Tahun 2013 atau 2019 punya kijang punya apa? Garasi. Kenapa beda? Jadi jangan disamakan khawarij dulu dengan istilah khawarij sekarang. Khawarij sekarang itu oposisi. Khawarij sekarang itu tidak taat pemerintah. Khawarij al-khuruj, tapi dulu khawarij beda loh. Bahkan khawarij itu hampir mengancam Abu Hanifah dalam masalah apakah pelaku dosa besar di neraka apa pelaku dosa besar kafir atau mukmin. Jadi beda gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada kaidah mengenai al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tadi di antara maknanya adalah dua mafsadah. Satu, anak terlantar. Dua, tidak sholat Jumat. Mana yang lebih besar? Harus dijaga. Jangan sampai gara-gara dia sholat Jumat anaknya berbahaya, bisa jadi celaka atau apa. Maka kalau kondisinya tidak ada yang lain, berarti dia mengutamakan yang lebih besar, yaitu anaknya dijaga, kemudian nanti sholat duhur. Ada yang menarik di zaman Rasulullah, dalam hadis disebutkan begini. Rasulullah di Madinah menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dijamak dua-duanya. Duhur ke asar ke duhur, isya ke maghrib. Di Madinah tanpa hujan, tanpa hujan, dan satu lagi tanpa ada kekhawatiran, ada takut dari musuh. Tanpa hujan dan tanpa takut. Maksudnya di Madinah tidak dalam keadaan safar. Tanpa hujan, bukan dalam kondisi hujan yang membolehkan jamak. Tanpa takut. Maksudnya tidak ada sebab yang membolehkan jamak. Sahabat kaget. Kenapa Rasulullah kok begini? Saya tidak ingin umatmu susah. Umatku susah. Kalau begitu, apalagi? Saya pernah ditanya begini, Ustaz. Kalau ada orang menikah, resepsinya kan kadang-kadang begini. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah pernah menjama tanpa sebab? Terus kalau begitu, ya simpulkan masing-masing ya, tanpa sebab. Sampai ditanya, Rasulullah kenapa begini? Saya tidak ingin umatku susah. Sedangkan teman-teman kita sebagian ingin, pokoknya yang paling susah, yang paling afdal. Nggak bisa begitu loh. Nggak bisa begitu. Nah, ada begitu. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Masih 10 menit lah daripada saya yang bicara. Hah?
Ibu-ibu nggak pernah nanya di sini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ternyata cara memahami, cara berpikir berpengaruh sekali. Jangan sampai orang debat, bahaya seandainya pendemo itu dikatakan khawarij, dalam hukumnya boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Saya bilang ini bahaya fatwa seperti ini. Oh, beredar di mana-mana. Saya tadinya nggak sadar juga, cuman ada jamaah mengatakan, Ustadz ini berseliweran kayak begini gimana? Saya bilang ini orang nggak bosan-bosannya gitu. Itu bahaya menuduh demo khawarij. Boleh ditembak kok. Makanya hadirin rahimakumullah, saya kira tidak seperti itu. Jadi ya tolong lebih bijak dalam memahami Quran dan Sunnah. Bukan kita ingin meninggalkan Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran mengajarkan, hadis mengajarkan, ada situasi tertentu, situasi yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan Quran dan Sunnah. Tidak ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jaga umat ini, mudah-mudahan Allah jaga dalam persatuan, sehingga kita kalaupun terjadi beda pendapat bisa toleransi, dan tolong direm yang namanya fatwa yang menimbulkan keributan. Bahaya kalau seandainya jadi untuk khawarij, bisa mati orang banyak sekali. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.